Assalamualaikum, sedulur semua, Sampurasun, semoga sedulur semuanya, ada dalam lindungan dan diberikan keberkahan dari Yang Maha Segala Maha. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, sudi kiranya sedulur atau palawargi sadayana, bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share-nya. Agar kami lebih semangat lagi membuat video-video baru. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Tak ada habisnya apabila kita membicarakan Jangka Jayabaya, khususnya Satria Piningit, Ratu Adil. Ada yang bilang Satria Piningit dari Ketua Umum Partai A, bahkan ada yang mengangkat duo Capres dan Cawapres sebagai Satria Piningit dan Ratu Adil, yang bikin miris saat Pilpres tahun lalu. Ada yang membuat Satria baru, di luar 7 kesatria yang lainnya. Sampai segitunya mereka membuat rekayasa tentang Satria Piningit hanya untuk mengukuhkan posisi mereka di Indonesia. Intinya semua tentang Satria Piningit sudah diplesetkan, atau mungkin ada yang meminjam nama Jayabaya untuk menulis kitab Musarar, entah demi kepentingan apa. Namun ada yang dipolitisasi untuk kepentingan parpol tertentu. Kalau kepentingan politik gak perlu saya terangkan lebih jauh. Isu Satria Piningit hanya muncul ketika parpol merah berkuasa. Ketika partai biru berkuasa gak ada isu ini. Saya gak bermaksud menyindir, hanya menerangkan menurut analisis saya. Tapi menurut saya kalau Jangka Jayabaya itu cuma orang kebatinan yang meminjam nama Jayabaya. Jayabaya adalah raja ketiga Kediri, menitis 3 kali, Satria Piningit memakai Trisula 3 lagi, Wasis, Wegik, Waskita, jujur, jejek, bener. Semua serba 3. Kalau Anda masih ngotot Jayabayalah yang membuat Jangka ini, maka kita bisa flashback ke era Kediri Jayabaya yang beragama Hindu. Lalu lihat jangkanya yang ada corak Islamnya. Ingat, Jayabaya adalah raja Kediri ketiga yang beragama Hindu dan datangnya Islam sangat jauh sekali dari masa Jayabaya. Jadi ini cuma meminjam sejarah dan nama Jayabaya saja. Karena ada istilah Jayabaya kedatangan tamu dari Rum, yaitu ulama. Kemungkinan ulama itulah penulis Jangka Jayabaya. Saingan kitab Musarar yaitu Darmogando. Serat yang dibuat untuk menyindir kitab Musarar. Sepertinya penulisnya sangat paham terjemahkan Musarar. Bahwa orang kebatinan akan muncul dan memperbaiki dunia. Kenapa pakai nyindir agama? Karena si penulis paham kalau rentang waktu era Jayabaya dengan syiar Islam jauh sekali. Bahkan paham siapa Satria Piningit itu orang kebatinan. Satria Piningit memakai Trisula. Trisula agama Hindu dalam Wikipedia adalah simbol mata ketiga, mata batin. Ilmu kebatinan di dunia rata-rata adalah ilmu kebodohan. Kenapa saya sebut ilmu kebodohan? Karena gak ada bukti fisik yang membuat mereka terlihat wah, seperti bisa terbang, bisa menghilang, bisa kebal dan lain-lain. Dunia jadi ragu dengan ilmu ini karena dengan tank bajalah kita berperang, namun ketika ilmu kebatinan unjuk gigi maka dianggap penipu atau karena gak ada yang berani keluar. Banyak fakta sejarah yang disembunyikan. Saya gak ngerti kenapa ilmu ini disembunyikan. Apa karena lebih banyak ditemukan penipunya daripada yang aslinya? Jika Satria Piningit memakai mata batin maka dia bisa mengakses ilmu yang lebih wah daripada manusia pada umumnya. Weda jangan diplesetin ke kitab lain. Nah, yang ini bisa jadi isi wedanya dan bukan berarti wedanya. Tahu sendirilah gaya hidup manusia itu. Selalu penasaran dan tak pernah puas. Maka belajar dari agama lain pun tak masalah. Sing pregendul mesti mati, ora tuwok, enom pada dene bayi, wong orang dayani nyuwun apa bae mesti sembada, garis sabda ora gentalan dina, beja bejane sing yakin lan tuhu setia sabdanira, tan karsa sinuyu dan wong sak tanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sapa. Waskita pindah dewa, bisa nyumurupi lahir Mbahira, Buyutira, Canggahira pindah lahir bareng Sadina, ora bisa diapusi marga bisa maca ati, Wasis, Wegik, Waskita, ngerti sak durunge winarah, bisa pirsa Mbah Mbahira, angawuningani jantraning zaman Jawa, ngerti garise siji-sijining umat, tan keweran sasuruping zaman. Aja gumun, ajang mungun, hiya iku putrane Betara Indra, kang pambayun tur isi kuasa nundung setan, tumurune tirta braja musti pisah kayang munduh, hiya siji iki kang bisa paring pituduh, marang jarwane Jangka kalaningsun, tan kena dan apusi, marga bisa manjing jeroning ati, ana manungso kaiden ketemu, uga ana jalma sing durung mangsane, aja sirik aja gela iku dudu wektunira, nganggo simbol ratu tanpa makuta, mula sing menangi enggala dan leluri, aja kongsi zaman kendata madepa dan marikelu, beja bejane anak putu. Satria Piningit bisa melihat masa depan dan masa lalu, jadi siapapun yang dia peringatkan namun melawan, tidak mendengarkan apa yang dia katakan akan terkena akibatnya. Ilmu ini adalah salah satu ilmu kebatinan. Dia bisa meruqyah. Ingat ya, setan adalah sifat, sedangkan jin adalah jenis.
Karena jin yang biasa membuat orang kesurupan, mengganggu disebut setan, karena sifatnya jahat. Satria Piningit sebetulnya juga bisa melihat isi hati, jangan pakai nalar, karena bakal susah menalarnya. Karena hanya orang kebatinan dan yang pernah merasakan ilmu kebatinan yang paham kalau ilmu membaca hati itu ada. Untuk jin yang dibariskan itu saya memperkirakan dia memakai ilmu kebatinan untuk menundukkan jin. Perkiraan saya adalah Satria Piningit hanya menghormati orang kebatinan. Karena sejauh ini orang kebatinan seperti orang yang gak mengerti arah tujuan mereka memakai ilmunya, contoh, ada yang meramal, ada yang meruqyah, ada yang memelet, ada juga yang cuma cerita piknik ke alam jin. Padahal sejatinya mereka semua kalau mau bekerja sama justru malah lebih bisa membantu orang yang mulai tenggelam di zaman edan ini. Gak harus Satria Piningit atau menjadi Satria Piningit untuk memperbaiki keadaan yang mulai rusak. Satria Piningit itu manusia cuma memiliki ilmu kebatinan. Dia sakti, dia suka menggoda, namun dia benar-benar paham memakai ilmunya. Saya yakin orang kebatinan itu bisa memperbaiki keadaan di zaman edan ini. Perbaiki zaman edan yang sudah ada di kitab Musarar, yang menulis Jangka Jayabaya sudah paham yang harus diperbaiki yang mana. Apakah kalian orang kebatinan, dan masih berpura-pura bodoh dengan dunia, bahwa kalian bisa merubah keadaan, namun kalian tetap memilih diam saja, atau kalau ada duit kalian baru mau bergerak? Tidak harus aparat atau pemerintah yang harus merubah keadaan. Banyak kejahatan yang tak terlihat contohnya, perkosaan, pembunuhan, penculikan, korupsi, namun tersembunyi. Aparat dan orang biasa tidak mampu mengendusnya, namun kalian bisa melihat dan menolongnya, tapi kenapa kalian cuma bisa diam saja? Apakah kalian tidak pernah belajar dari alam barzah, atau kalian cuma suka mendongeng alamnya saja, tanpa faham maksudnya? Apakah kalian sudah gak punya hati nurani, ketika melihat berita di TV banyak kasus zaman edan terjadi? Saya korban ilmu kebatinan jadi saya paham ilmu kebatinan, mengapa kalian hanya pamer di TV namun tidak mengamalkannya? Raja Prenggi masih di kitab Musarar belum muncul. Kalau dia sudah muncul maka Indonesia akan dilanda perang berkecambuk. Menurut saya, Jangka Jayabaya ini adalah kode bagi orang kebatinan untuk memperbaiki keadaan di Nusantara ini. Demikian pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan menonton video ini, para kesatrio Piningit terbangun dari tidurnya. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu.